Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Adakah semangat tahun baru di pagi hari ini, siang hari ini? Bolehkah sekali lagi dibuktikan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Iya, tahun baru tepuk tangannya jangan tepuk tangan yang lama. Tepuk tangannya harus antusias, bilang antusias. Iya. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini adalah hati yang baru. Bilang hati yang baru. Hati yang baru di tahun yang baru tentunya. Saya ambil dari perenungan firman Tuhan Yeskiel 36 ayat 26. Saya pernah ambil ayat ini juga untuk Natal lalu ya, di komsel, sebuah komsel. Tetapi saya dapat dari Tuhan untuk membagikan dari sisi yang berbeda. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru, katakan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang baru berbicara hati yang lembut, bukan hati yang keras, hati yang mau taat. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita membutuhkan hati yang baru di tahun yang baru? Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus jaga hati kita? Karena hidup kita ditentukan oleh hati kita. Masa depan kita, hari-hari kita di tahun 2022 ini, sikap hati kita ini sangat menentukan untuk kita bisa menjalani hidup-hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan karena apa yang ada di luar kita, bukan apa yang karena kita bisa, bukan karena apa yang kita simpan di bank, apa yang kita punya, tetapi bagaimana hati kita sangat menentukan kehidupan kita. Bukan salah Bapak Ibu Saudara, kita perlu mempersiapkan yang terbaik untuk bisa mudah menikmati kehidupan kita sehari-hari. Ada di sini yang sudah mulai buat goal, rencana-rencana untuk tahun 2022, mungkin sudah mulai mengevaluasi apa yang sudah dilewati di tahun 2021, mulai mencari apa yang perlu diperbaiki supaya usaha maju, pekerjaan baik, supaya kesehatannya juga bisa terjaga dengan baik. Anak-anak kita akan sekolahkan di mana supaya mereka jadi anak-anak yang baik. Boleh Bapak Ibu Saudara, perlu, penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya fokus mempersiapkan itu dalam kehidupan kita, kita lupa memperhatikan kehidupan kita di dalam hati kita, bicara soal hati kita yang baru. Itu sesuatu yang akan membawa kita melewati hari-hari ini kelihatannya luar biasa, tetapi tidak menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Boleh, harus, kita perlu mempersiapkan yang terbaik untuk melewati kehidupan kita di tahun yang baru. Di dalam hal pekerjaan usaha, semua rindu mengalami hal-hal yang baru di dalam pekerjaan usaha. Tetapi bicara soal sukacita dan damai sejahtera datangnya dari dalam Bapak Ibu Saudara. Dari hati kita, bilang dari hati kita, bukan yang di luar kita Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan, yang ditinggalkan Yesus. Boleh buka ayatnya? Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dari apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bicara soal hati kita, jangan gelisah, jangan gentar. Karena kenapa? Karena yang diberikan Tuhan, sukacita damai sejahtera tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Tidak sama seperti apa yang kita harapkan. Kita butuh pekerjaan yang bagus, kita butuh usaha yang bagus, perekonomian kita lebih baik, oke. Tetapi kalau kita tidak memiliki hati yang baru, kita tidak bisa menikmati yang sesungguhnya apa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya penting untuk setiap kita menjaga hati kita. Saya rasa ini sesuatu yang sangat penting yang perlu kita persiapkan di awal tahun. Beberapa teman saya mengontak saya dari Jakarta, mereka mempersiapkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka, pekerjaan semuanya, planning, wah kelihatannya top. Tapi lupa mempersiapkan hati mereka, mereka lupa minta hati yang baru dari Tuhan. Lupa Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma sekedar mempersiapkan pekerjaan, usaha, pendidikan, semua orang di dunia ini itu tentu melakukan hal yang sama.
Apalagi di awal tahun ini semua coba keluar. Orang-orang yang bekerja di marketplace, di perusahaan. Siapapun mereka rindu di tahun yang baru, ingin mengalami hal yang baru. Tetapi sebagai orang percaya kita gak boleh lupa. Yang baru itu yang terpenting yang perlu kita persiapkan adalah kita minta dari Tuhan untuk memiliki hati yang baru. Saking pentingnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dalam 1 Samuel ayat 16. Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan bangga yang di luar kita, jangan bingung dengan apa kata orang, tapi fokuslah dengan hati kita. Karena Tuhan sedang melihat isi hati kita. Jangan bangga seperti saya yang ada di mimbar, mungkin lagi khotbah dengan begitu banyak ayat firman Tuhan. Jangan bangga dengan WL, dengan pelayanan kita yang di atas mimbar ini. Tetapi kalau kita melayani tidak memiliki hati yang baru, hati kita gak beres di hadapan Tuhan, itu percuma di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Untuk menyanyi, untuk berkhotbah saya rasa semua orang bisa belajar. Tetapi untuk memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan itu memiliki proses yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Gak mudah. Tuhan melihat hati. Bolehkah lihat kiri kanan? Lihat hati Kute. Sekali lagi makanya jangan fokus dengan yang di luar yang untuk kita persiapkan Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini, siang hari ini kita coba merenungkan kembali. Kenapa sih selama ini tahun lalu kita gak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan? Mungkin bukan karena pekerjaannya tidak baik. Mungkin karena pasangan kita. Mungkin bukan karena papa mantu, mama mantu, ipar kita. Mungkin hati kita gak beres Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita gak bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera kita yang dari Tuhan. Siapa yang mau memiliki hati yang baru? Ya cuman yang di depan, yang di belakang 2-3 orang gak apa-apa. Tuhan melihat hati. Yang dari hati itu pasti terpancar keluar. Orang yang bersemangat tuh bisa kelihatan dari luar. Orang yang angkat tangan termasuk orang yang mau punya hati yang baru. Bukan berarti katuk nyanda yang di belakang. Mungkin lagi saking fokusnya, iyo Kang, lupa kita minta hati yang baru. Kita suka siap tuh kita mau baking di tahun baru, lupa minta hati yang baru. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kasih hati yang baru. Lalu bagaimana sih Pastor kita bisa mendapatkan atau menerima hati yang baru yang dari Tuhan? Efesus 4 ayat 22 sampai 23 terjemahan Bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Sebab itu tanggalkanlah, katakan tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Ada yang perlu kita tanggalkan Bapak Ibu Saudara kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Manusia lama ini berbicara apa? Boleh ditayangkan? Manusia lama ini berbicara tentang hati yang lama. Kan gak bisa kita bilang oh, ini manusia lama, manusia baru. Dilihat dari apa? Dari hatinya. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca lengkap dalam Efesus 14 ayat 17 sampai 32. Tapi saya akan sampaikan apa aja sih hati yang lama tuh. Hati yang lama adalah yang pertama pikiran yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara memasuki tahun 2022, kalau hidup kita di hati kita masih memiliki pikiran-pikiran yang sia-sia, kita sulit menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Kenapa? Karena hati kita gak beres. Pikiran kita selalu pikiran-pikiran yang negatif, penuh dengan ketakutan. Aduh Pastor saya gak tahu nih tahun 2022 apa yang akan terjadi. Aduh sudah bingung. Usaha saya, pekerjaan saya, pasangan saya, anak saya, orang tua saya. Pikirannya mulai negatif. Itu pikiran yang sia-sia bapak, ibu-ibu. Bilang sia-sia. Sia-sia, percuma. Suka kecewa. Pengertian yang gelap. Hati yang lama orang-orang yang memiliki pengertian yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Apa sih yang dimaksud jauh dengan persekutuan dengan Allah? Mungkin tahun lalu Bapak Ibu Saudara ada yang malas ke gereja. Nanti tanggal 25 penuh. Sampai hari ini tanggal 25 memang terbukti selalu penuh.
Tapi di luar sana makanya orang nggak buka tenda, karena yang datang selalu baru. Mungkin di tahun lalu malas ke komsel, malas datang ibadah, doa Jumat. Pastikan Bapak Ibu Saudara ini ditanggalkan. Hati yang seperti ini, pikiran yang seperti ini ditanggalkan. Miliki hati yang baru, memasuki tahun yang baru, membuat komitmen yang baru. Rajin beribadah, nggak cuma tanggal 25, nggak cuma di Paskah, tetapi tiap minggu, tiap Jumat ada komsel, rajin datang. Saya percaya akan mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Itu harus ditanggalkan Bapak Ibu Saudara. Yang suka marah, kegeraman pemarah. Yang suka perkataan kotor, saya percaya di sini nggak ada lagi perkataan-perkataan kotor. Yang setuju katakan amin. GB Gilgal, semuanya sudah dewasa. Karena hari ini sama-sama bertobat kalau ada. Yang suka kepahitan, yang suka memfitnah, itu isi hati yang lama. Sesuatu yang harus kita tanggalkan dalam kehidupan kita untuk mengalami yang baru. Lalu apa yang baru? Ciri-ciri hati yang baru. Dalam Efesus 4 ayat 32 berkata demikian. Orang yang ramah terhadap yang lain, itu orang-orang yang bisa menerima hati yang baru. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Bicara soal tanggalkan kan sering soal baju ya Bapak Ibu Saudara. Kata tanggalkan boleh? Kata tanggalkan tuh begini. Ini baju lama. Saya ilustrasikan baju yang lama. Saya kalau mau pakai baju yang baru, ini harus saya tanggalkan. Ini kata tanggalkan. Dilepas secara keseluruhan. Bilang dilepas keseluruhan. Baru saya bisa pakai. Bukan soal yang di luar. Kalau di dalamnya ganteng tetap ganteng. Yang gak percaya gak apa-apa. Baru bisa dipakai. Bisa gak Bapak Ibu Saudara ini saya pengen pakai yang baru tapi yang lamanya saya gak lepas? Bisa gak? Bisa. Biar susah. Kalau ini memang susah sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pakai cuma begini jelek gak? Jelek Bapak Ibu Saudara. Dia harus ditanggalkan dulu, baru yang baru tuh bisa dipakai. Bapak Ibu Saudara bicara soal kerohanian kita, bicara soal hati kita. Kalau hati kita masih kotor, yang baru tuh gak bisa masuk yang dari Tuhan. Ada orang-orang di luar sana Bapak Ibu Saudara berusaha untuk menutup yang lama dengan yang baru. Tapi gak dicopot, ditutupnya dengan apa? Mungkin dengan kegiatan rohani, aktif di gereja, aktif di pelayanan. Tetapi di luar pelayanan, di luar gereja masih kelihatan. Bahkan di gereja kalau dipaksain tuh gak Bapak Ibu Saudara, gak bagus Bapak Ibu Saudara. Apalagi misalnya baju yang lama tuh gak pernah dibaharui. Bau. Sebagus-bagusnya apapun itu Bapak Ibu Saudara yang kita pakai, kalau gak pernah dibaharui, itu pasti bau. Yang setuju katakan amin. Bilang di sebelahnya bau. Sepintar-pintar apapun kita menutupi kerohanian kita Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita yang lama kita tidak tanggalkan, kita gak akan menerima hati yang baru dari Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang lain? Bagaimana kita bisa menikmati sukacita damai sejahtera dari Tuhan? Yang lama harus ditanggalkan. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, waktu saya menyampaikan dengan ilustrasi, apa sih yang ada di pikiran kita? Mungkin Tuhan lagi ngomong sesuatu dalam pikiran kita. Ini loh yang lama. Tuhan lagi bukakan sesuatu. Ini loh yang lama yang harus kamu ganti. Pak Danang, ini yang lama. Ini hati kamu yang lama. Terhadap pasanganmu, terhadap sesama, segala sesuatu yang lama. Mari kita jangan keraskan hati kita Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Jangan keraskan hati kita. Tuhan lagi berbicara. Saya percaya saya tidak menyampaikan untuk bertujuan untuk menyinggung seseorang di tempat ini. Tetapi Roh Kudus sedang berbicara bagi saya dan saudara untuk membuat kita dapat menerima hati yang baru dari Tuhan. Hati yang bisa menerima sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Orang kalau punya hati yang baru,
tahun 2022 begitu berat masalah yang kita hadapi. Pandemi misalnya, semakin banyak lagi varian yang baru dari Omicron, Demikron, dan Kron-Kron yang lainnya. Saya percaya sukacita dan damai tetap menjadi bagian kita. Mungkin gak langsung terjadi perubahan untuk usaha pekerjaan kita. Mungkin belum ada perubahan dalam hubungan keluarga kita, pasangan, orang tua. Tetapi karena kita memiliki hati yang baru, kita tetap memiliki damai sukacita dari Tuhan. Karena hati kita menentukan kehidupan kita. Amin. Tanggalkan yang lama. Tanggalkan yang lama untuk menerima yang baru. Ada beberapa hal lain lagi Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pelajari, yang membuat kita bisa menerima hati yang baru, yang harus kita hindari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah hindarilah untuk kita menjadi orang-orang yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Melewati hampir kurang lebih 2 tahun masa pandemi, itu gak mudah. Tapi beberapa orang saya ketemu secara pribadi, mereka merasa bahwa udah mulai hopeless. Kenapa? Karena saudara saya sendiri, restorannya tutup. Saya bilang, mau buka rumah makan lagi gak? Aduh, udah gak usah lah. Udah mulai ragu. Udah cari apa aja yang bisa, yang penting bisa makan sehari-hari. Kenapa? Karena udah mulai merasa berat melewati perjalanan 2 tahun yang lalu mereka meragu, aduh, apakah masih bisa berubah nih keadaan seperti ini? Lalu keadaan ke depan tuh lebih berat, apakah saya masih bisa menerima sukacita dari Tuhan? Ragu dengan kuasa Tuhan. Kita harus jaga hati kita Bapak Ibu Saudara. Karena di saat kita mulai ragu kuasa Tuhan, saya percaya kita gak akan menerima apa-apa. Di saat kita ikut Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Orang yang mulai ragu, lama-lama gak percaya sama Tuhan. Pada akhirnya kita percuma ke gereja, kita percuma berdoa. Untuk apa kita berdoa ke gereja kalau kita ragu Tuhan bisa melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara? Hosea 6 ayat 3 berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Semakin kita mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita semakin percaya kepada Tuhan. Saya kalau lagi butuh teman untuk sharing, ada beberapa orang yang saya bisa datang. Saya bisa open apa aja, saya bisa cerita apa aja. Saya bisa datang ke Pak Edi, kadang-kadang dalam pergumulan berat saya harus duduk. Pak, saya ada masalah begini. Saya cerita sampai semua saya terbuka. Kenapa? Karena saya mengenal Pak Edi siapa. Kadang-kadang saya ke Pak Danang, ke Pak Rudi. Kenapa? Karena saya mengenal mereka, saya mengenal siapa yang saya ajak ngobrol. Dan mereka memberi solusi, memberi begitu banyak hal yang membuat saya bangkit lagi, membuat saya bisa berjalan lagi, hilang keraguan. Apalagi kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, apalagi kita mengenal Tuhan yang adalah sumber dalam kehidupan kita. Lalu apa yang membuat saya dan saudara ragu akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Roma 8 ayat 32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yang lagi single sudah terlalu lama, yang jomblo terlalu lama, anak-anak muda. Masa sih Tuhan mau mati di kayu salib terus soal jodoh aja Tuhan gak bisa berikan? Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya mungkin lagi berjalan dengan baik. Kalau Yesus mau mati di kayu salib, masa Tuhan gak bisa berikan pekerjaan yang baru, usaha yang baru? Yang menjadi pertanyaan, kita memiliki hati yang baru atau tidak? Yang setuju katakan amin. Sulit kelihatan karena pakai masker, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara percaya tepuk tangannya lebih kuat. Gak mungkin tahun depan Tuhan akan lakukan yang luar biasa dalam hidup kita. Percaya. Minta Tuhan hati yang baru. Tanggalkan hati yang takut, yang ragu-ragu, tinggalin di tahun 2021 maksudnya. 2 Petrus 3 ayat 9 bilang begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai dengan janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Meskipun ada yang menganggap itu sebagai kelalaian, tapi Dia sabar. Tujuannya apa? Kenapa Tuhan mau sabar? Supaya saya dan saudara bisa balik dan bertobat bersama-sama dengan Tuhan. Bisa memiliki hati yang baru, bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Yang kedua, kita harus perhatikan, kita harus hindari agar kita bisa menerima hati yang baru. Janganlah menjadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hal yang terberat di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, adalah di saat kita ngobrol, sharing dengan orang dan orang tersebut gak mau dinasihati. Datang dengan pergumulan, sharing dengan begitu banyak masalah, dan di saat hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, gak direspon, gak mau terima nasihat. Bahkan terkadang-kadang ada ayat yang kembali kepada kami. Saya jadi bingung, ya hamba Tuhan siapa? Tahu gak Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu merasa benar, kita gak akan pernah bisa berubah. Berat sekali. Saya gak tahu kalau Pak Edi pernah ketemu atau tidak. Pernah ya, sering ya. Tapi saya percaya di tempat ini semuanya orang-orang yang mau terima nasihat. Makanya terus bertumbuh. Bukan badannya aja bertumbuh karena tahun baru, tapi ada banyak aspek kehidupan yang bertumbuh. Kita Bapak Ibu Saudara belajar dari Firaun. Firman Tuhan menceritakan kekerasan hati Firaun. Berkali-kali mengabaikan pesan Tuhan. Akibatnya apa? Pesan Tuhan lewat Musa dan Harun. Akhirnya akibatnya Mesir ditimpa tulah dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Terus tidak mau mendengarkan dan akhirnya kehilangan anak sulung dan kehilangan banyak sekali tentara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang enggak mau dinasehati, kita akan kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Jangan mengeraskan hati seperti Firaun. Itu ada dalam Keluaran 7 ayat 22 berkata demikian. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, katakan berkeras, dan dia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tidak mau mendengarkan nasihat. Ada harga yang harus dibayar. Gak mungkin pendeta marah, gak mungkin FCL marah. Tuhan aja gak marah kok kalau kita gak dengar nasihat Dia. Tetapi apa yang kita taburkan kita tuai. Kalau kita gak mau mendengar, kita akan menuai hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 19 berkata demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mungkin ada firman Tuhan yang begitu keras yang kita terima. Tapi saya percaya kalau kita membuka hati, itu teguran buat kita. Bukankah firman Tuhan itu memisahkan roh dan daging? Jadi saya harap jemaat GB Gilgal tidak ada yang mudah tersinggung di tempat ini, tetapi menjadi orang-orang yang mau dinasehati. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga dan yang terakhir, janganlah menjadi orang yang suka menolak atau sulit mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara, masuk tahun yang baru. Kalau sampai hari ini kita pernah dikecewakan, kita disakiti. Mungkin ada yang lupa bawa kado Natal. Mungkin ada yang lupa untuk kirim kue. Atau pasangan kita gak kasih hadiah yang baru. Belajarlah mengampuni mereka Bapak Ibu Saudara. Yang berlalu biarlah berlalu. Jangan dibawa-bawa sampai hari ini. Tahu gak, orang yang gak mau mengampuni, yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Orang yang kita nggak ampuni, dia lagi happy-happy di mall, kita di rumah lagi menggerutu, kita sudah mau pergi gereja, kita sudah mau komsel. Kenapa? Abis itu orang itu bikin kita sakit hati, selalu singgung pak kita, pinjam doinya nggak bayar-bayar, cerita kita di belakang. Lalu orang yang sedang kita tidak ampuni, orang itu lagi happy di luar lagi mall. Kenapa? Dia nggak tahu ada masalah apa.
Akhirnya kita kehilangan banyak berkat. Selain kehilangan banyak berkat Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kepahitan tuh gak enak. Puji Tuhan sekarang tempat duduk tuh gak kayak dulu ya. Sekarang penuh-penuh terus. Jadi kalau datang tuh duduk langsung di tempatnya. Kalau dulu kosong-kosong kelihatan ada yang di ujung sana, ada yang di ujung sana. Saya tanya, kenapa dia gak duduk di sebelah situ? Dia gak suka di situ karena ada DP, ada baku salah kok, ada orang dua di sana. Jadi pastor pindah di sebelah. Oh begitu. Untung sepenuh. Yang setuju katakan amin. Pengen hati yang baru, belajar mengampuni. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, kalau kita gak mengampuni, masalahnya tuh bukan cuma sekedar dengan orang yang tidak ampuni, tapi masalah kita dengan Tuhan. Matius 6 ayat 14 bilang begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi masalah buat kita. Bukan sekedar kita bermasalah dengan orang lain yang dampaknya bisa ke kita, ke saya dan saudara, tetapi dampak yang luar biasanya yang perlu kita perhatikan, kita gak bisa diampuni oleh Tuhan. Berarti kita percuma ke gereja dan berdoa kalau kita gak bisa mengampuni orang lain. Apalagi tidak bisa mengampuni pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, pamantu, mama mantu, ipar. Hari ini bikin komitmen Bapak Ibu Saudara. Pulang, bungkus baik-baik, kalau masih ada cookies mentega, kirim kepada mereka. Loh, gak percaya? Kirim. Sebagai tanda kita mengampuni mereka. Pastor dia nih mau buka pagar, gak apa-apa, panggil-panggil. Telepon WA, mereka nggak angkat, nggak apa-apa. Yang penting bagian kita sudah lakukan di mata Tuhan. Kita udah lakukan bagian kita, mereka nggak mengampuni, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang menjadi masalah kalau kita nggak mau mengampuni mereka, itu yang menjadi masalah. Tapi kan kadang-kadang orang menuntut nyanda, pastor. Dia yang mesti minta ampun ke kita lebih dulu. Dia lebih dulu, dia yang salah. Orang kalau mau mengampuni waras. Yang nggak mau mengampuni nggak waras. Siapa di sini waras? Saya percaya pengampunan terjadi hari ini. Kalau ada yang pulang di tempat ini, di rumah ada yang toki-toki bawa cookies mentega, buka Bapak Ibu. Buka. Biar kurang mau telepon pastor, sota lebih di kulkas, datang ambil Jo. Paling tidak so terima lebih dulu. Ada Pak Edi juga, oh sudah, sampai orang tua gak boleh makan cookies mentega sekarang. So boleh, so cukup. Yang setuju katakan amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita minta hati yang baru dari Tuhan. Kita belajar mengampuni siapapun mereka, agar kita bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya percaya 2022 ini menjadi tahun yang luar biasa. Amin. Kita belajar hari ini ya. Kita tanggalkan yang lama. Hindari 3 hal, yaitu hati yang meragukan kuasa Tuhan, hati yang tidak mau mendengarkan nasihat, dan hati yang tidak mau mengampuni. Amin.